Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini saya akan sharing terkait treatment story. Pada suatu hari, saya visit pasien yang sudah lama saya rawat. Dirawat berulang kali dan juga sudah operasi 2 kali. Pasien dengan kanker. Hari itu kondisinya tidak baik, menurun, tensinya turun, kemudian panas dan sebagainya. Setelah kita rawat beberapa hari, kondisinya membaik. Kemudian ketika pada akhir perawatan, setelah 5 hari dirawat, pasien saya ini istilahnya pamit. Pasien ini menyampaikan kalau, "Dokter, terima kasih saya sudah dirawat selama ini. Hari ini saya pulang. Biasanya pasien ini menyatakan bahwa tanya akan kapan kontrol lagi dan sebagainya, bagaimana perkembangan penyakit saya dan sebagainya. Tapi hari ini tidak, hanya pamit bahwa akan pulang karena memang rumahnya luar kota." Sahabat sekalian, jadi yang mau saya sampaikan adalah di dalam perawatan pasien, apapun pasiennya, tapi khususnya pasien kanker, kita tidak bisa menghindari perawatan pasien pada fase-fase akhir kehidupan, pada end stage, pada ketika semua modalitas pengobatan sudah dilakukan, tetapi kanker itu tanda kutip tidak tersembuhkan. Nah, pada sesi ini memang masih ada porsi namanya pengobatan paliatif. Pengobatan paliatif adalah pengobatan di mana kami sebagai pelayan kesehatan dan juga memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya bahwa kesembuhan itu sudah sulit dicapai. Maka pengobatan yang dilakukan adalah menjaga dignity, menjaga pasien tersebut masih dalam kondisi yang misalnya tidak nyeri, tidak ada perdarahan, masih bisa makan, masih bisa buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang sulit untuk kami, dan juga tentunya lebih sulit lagi untuk pasien yang mengalami. Di dalam proses pengobatan pasien memang ada fase-fase, misalnya fase promotif, fase preventif, fase kuratif, fase rehabilitatif. Nah, yang terakhir adalah fase paliatif. Nah, pasien kita itu pada fase itu. Dan kita juga sebenarnya juga sudah bisa berhitung, walaupun kadang-kadang hitungan kita tidak harus kita sampaikan kepada pasien, chance-nya atau peluangnya, atau misalnya angka ketahanan hidupnya berapa bulan, berapa tahun dan sebagainya. Karena tentunya kita akan berhitung, melakukan analisis informasi apa yang tetap harus disampaikan, tapi informasi apa yang mungkin tanda kutip seperti disimpan, tentunya demi kebaikan pasien. Nah, pada perawatan akhir seperti ini, kadang-kadang memang pasien keluarganya menghendaki perawatan tetap di rumah sakit, tapi beberapa pasien yang pamit demikian kadang-kadang memilih pengobatan akhir itu dilakukan di rumah dekat dengan keluarganya. Jadi sahabat sekalian,
satu hal yang pasti bahwa berbeda dengan penyakit lain, bahwa penyakit kanker ketika menimpa seseorang, pengaruhnya betul-betul ke seluruh anggota keluarga. Karena pengobatan yang lama, biaya yang mahal, pendampingan yang terus-menerus dan sebagainya. Sehingga tentunya sangat betul strategi bahwa kita harus melakukan selalu pemeriksaan atau deteksi dini untuk menghindari atau untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda atau awal dari suatu tumor atau kanker. Saat ini banyak cara yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan biasa fisik, pemeriksaan laboratorium, pencitraan maupun pemeriksaan secara genetik. Demikian sahabat, cerita singkat mengenai dinamika perawatan pasien dengan kanker. Semoga cerita ini bisa dipetik hikmahnya untuk kita saling menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.